Di desa terpencil, ada sebuah villa yang sangat bersih dan indah, yang terlihat begitu menyenangkan, hingga semua orang ingin memiliki villa tersebut. Namun kini villa itu terbengkalai tak terawat, dinding-dindingnya mulai retak, dan catnya mengelupas, memberikan kesan bahwa tempat itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Atapnya yang dulu megah, kini dipenuhi lumut dan sebagian gentengnya hilang, sehingga air hujan masuk dan merusak interior di dalamnya. Halamannya yang dulu penuh dengan bunga warna-warni, sekarang ditumbuhi rumput liar dan semak belukar yang merambat kemana-mana. Jendela-jendela yang dulu bersih dan berkilau, kini terlihat pecah dan sangat kotor. Villa yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini hanya menyisakan kenangan akan kejayaannya yang telah lama pudar. Penduduk desa seringkali melewati dan memandang villa itu dengan perasaan campur aduk, antara ketakutan dan kekaguman terhadap keindahannya, serta kesedihan karena kondisinya yang kini berantakan dan mengenaskan. Meskipun tak terawat dan terlihat sangat menyeramkan, villa tersebut tetap memancarkan sedikit aura keanggunan yang memikat. Saat malam hari tiba, warga sekitar yang melewati villa itu seringkali melihat sosok wanita berpakaian putih, berambut panjang terurai, dengan wajah penuh luka yang muncul dari kegelapan, disertai suara tangisan dan rintihan yang sangat menyeramkan, seolah mengungkapkan kesedihan dan penderitaan yang tersimpan di dalam villa tersebut. Akibatnya, warga sekitar ketika malam tiba, tidak ada seorang pun yang berani melewati villa tua itu. Sementara itu, di tempat lain, ada 3 sahabat yang kini tinggal di perkotaan. Mereka memiliki hobi yang sama, sering menghabiskan akhir pekan mereka dengan menjelajahi alam bebas, berkemah di tengah hutan atau di tepi danau yang tenang. Mereka sangat menyukai keindahan alam. Kecintaan mereka terhadap alam membuat mereka sering merencanakan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian kota. Namun, ada satu hal yang membuat mereka berbeda dari banyak orang yang juga gemar berkemah. Ketiganya sama sekali tidak mempercayai hal-hal gaib. Mereka selalu menganggapnya sebagai tahayul belaka. Suatu hari mereka mendengar sebuah cerita tentang sebuah villa tua yang konon tempat tersebut sangat angker dan penuh dengan kejadian aneh. Cerita ini justru membuat ketiga sahabat ini sangat tertarik dan penasaran. Mereka melihatnya sebagai satu kesempatan untuk membuktikan bahwa cerita-cerita hantu itu tidak lebih dari sekadar cerita bohong semata. Setelah berdiskusi, mereka bertiga sepakat untuk mengunjungi villa tersebut. Mereka merencanakan perjalanan mereka dengan matang, dimulai dengan berkemah di sebuah tempat pegunungan indah yang sudah lama mereka impikan, dan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi villa tua angker itu. Pagi harinya, mereka bertiga mulai berkemas untuk persiapan berkemah. Setelah memastikan segala perlengkapan sudah siap, mereka memasukkan semua barang ke dalam mobil. Begitu semuanya beres, mereka pun memulai perjalanan menuju lokasi perkemahan. Di sepanjang perjalanan, mereka sangat menikmati pemandangan alam yang indah, dengan pepohonan hijau dan perbukitan yang memanjakan mata. Udara segar yang masuk melalui jendela mobil terasa sangat menyegarkan, menambah semangat mereka. Tawa dan canda selalu menghiasi perjalanan, membuat suasana di dalam mobil semakin hangat dan penuh kebahagiaan. Setiap kali mereka melihat sesuatu yang menarik, seperti burung yang terbang
atau aliran sungai yang jernih, mereka berhenti sejenak untuk menikmatinya dan mengambil beberapa foto sebagai kenang-kenangan. Namun, kebahagiaan mereka seketika terganggu. Di tengah perjalanan, mereka terjebak macet yang cukup parah hingga waktu menunjukkan pukul 7 malam. Jalanan yang padat membuat mereka harus berhenti berkali-kali, dan perjalanan yang seharusnya singkat menjadi sangat melelahkan. Meskipun demikian, semangat mereka tidak luntur sedikit pun. Mereka tetap bertekad untuk melanjutkan perjalanan dan tidak mengurungkan niat berkemah di tempat yang sudah mereka tetapkan. Setelah beberapa jam berlalu, Rina, salah satu dari teman mereka, teringat cerita tentang villa yang sedang ramai diperbincangkan. Dengan penuh semangat, Rina memulai percakapan tentang villa tersebut. Kalian percaya nggak sih dengan cerita tentang villa yang kini jadi perbincangan banyak orang? Tanyanya dengan nada penasaran. Dimas dengan gaya bicara sedikit meremehkan berkata, itu cuma cerita takhayul. Seingat gua, dari dulu hingga saat ini, gak pernah tuh gua melihat dan merasakan adanya hantu. Sementara itu Yanti, dengan sedikit rasa khawatir, berkata, tapi, Dimas, ada yang bilang kalau villa itu sangat angker. Warga di sana banyak yang bilang mereka seringkali mengalami hal aneh ketika melewati villa itu. Dimas tetap dengan sikap meremehkannya, menjawab, Yanti, jangan terlalu percaya sama cerita-cerita begitu. Orang suka melebih-lebihkan sesuatu biar terdengar menyeramkan. Rina menimpali, mencoba menyeimbangkan percakapan. Ya, mungkin benar kalau sebagian besar cerita itu dilebih-lebihkan. Tapi, bukankah itu justru membuat perjalanan kita lebih menantang? Siapa tahu kita bisa membuktikan kalau cerita-cerita itu nggak benar. Obrolan mereka pun berlanjut dengan berbagai pendapat dan cerita seru, membuat perjalanan yang awalnya membosankan menjadi lebih menyenangkan. Suara angin yang menerpa mobil ditambah dengan jalanan yang semakin sepi membuat suasana semakin dingin dan menakutkan, hingga bulu kuduk Yanti seketika berdiri. Mereka bertiga terdiam sejenak, merasakan suasana yang tiba-tiba menjadi sangat dingin dan menyeramkan. Dimas yang sedang mengemudi akhirnya memecah keheningan. Kenapa kalian pada diam? Mencoba mencairkan suasana yang tegang. Yanti yang terlihat gelisah menjawab, kenapa ya? Malam ini terasa berbeda dari malam-malam lainnya. Rina yang duduk di sebelahnya segera menimpali, itu cuma perasaanmu saja. Kita udah terlalu banyak dengar cerita serem, jadi kebawa suasana. Dimas pun langsung mengangguk setuju. Rina benar, jangan terlalu dipikirin. Kita di sini untuk berkemah dan bersenang-senang, bukan buat mikirin hal-hal aneh. Tak lama setelah mereka membicarakan suasana malam itu, Dimas merasakan adanya keanehan. Ia melihat jalan yang dilaluinya berbeda dari yang biasa dilewatinya. Dimas mulai bertanya kepada Rina, Rin, kayaknya gue salah jalan kali ya? Rina pun mulai menyadari dan menjawab, iya ya, ini jalan sangat asing bagi kita, kata Rina dengan sedikit panik. Keanehan semakin terasa ketika mereka menyadari bahwa jalanan yang mereka lalui tidak tampak seperti rute yang seharusnya. Hingga akhirnya, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba bannya selip, membuat mereka bertiga merasa aneh dan keheranan. Mengapa mobil bisa tiba-tiba selip
Padahal di depan terlihat tidak ada apa-apa, tidak nanjak, dan jalan pun mulus. Yanti melihat kejadian itu kemudian berkata, "Dimas, coba diperiksa mobilnya." Dimas pun menuruti apa yang Yanti katakan. Dengan senter di tangan, Dimas kemudian turun dari mobil yang diikuti Rina. Saat mereka berdua keluar dari mobil, mereka berdua betapa kagetnya. Pandangan di dalam dan di luar mobil jauh berbeda. Mobil yang mereka tumpangi tersangkut di semak belukar, tepat di depan sebuah villa tua. Mereka heran, bagaimana bisa mobil yang mereka tumpangi bisa masuk, padahal tidak ada akses jalan karena tertutupi oleh semak belukar dan ilalang yang tebal. Yanti tiba-tiba menjerit ketakutan. Dia melihat seekor ular berbisa yang cukup besar masuk lewat pintu depan mobil yang terbuka. Yanti pun segera melompat keluar dari mobil tersebut. Ketika keluar, Yanti semakin syok karena apa yang dilihat matanya di luar akal sehatnya. Villa tua di depan mereka tampak angker dengan suasana yang begitu menyeramkan. Di tengah kepanikan antara percaya dan tidak terhadap kejadian yang mereka alami, tiba-tiba turun hujan deras. Hujan yang deras membuat mereka semakin terdesak dan mereka tidak punya pilihan lain selain masuk ke villa tua itu. Mereka bertiga akhirnya berlari menuju villa tua itu, berlindung dari hujan dan ular berbisa yang kini berada di dalam mobil mereka. Sementara itu, mereka tidak menyadari bahwa villa tua itu adalah villa yang akan mereka tuju setelah berkemah. Dengan tubuh yang basah kuyup dan hati yang berdebar kencang, mereka mencoba membuka pintu villa yang sudah lama tidak terpakai. Saat pintu itu dibuka, suara deritan pintu menambah kesan angker villa tua tersebut. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati, berharap bisa menemukan tempat yang aman untuk berteduh hingga hujan reda. Di dalam villa, suasana semakin mencekam. Lampu gantung tua bergoyang pelan, menghasilkan bayangan yang menakutkan. Rina dengan suara gemetar berkata, "Kita harus tetap bersama dan mencari tempat yang aman di sini. Jangan sampai terpisah." Mereka pun mencari ruangan yang tampak aman, mencoba untuk tetap tenang meski situasi semakin tidak menentu. Perasaan takut dan was-was mengiringi setiap langkah mereka di dalam villa tua yang penuh misteri itu. Yanti dengan rasa takut yang luar biasa sambil menggigil berkata, "Rin, aku merasa ada yang mengawasi kita." Dimas berusaha menenangkan sambil menyembunyikan rasa takutnya. "Jangan takut, itu cuma perasaanmu saja, Yanti." Di tengah ketakutan yang semakin menguat, pandangan mereka tertuju pada anak tangga yang mengarah ke lantai 2. Meskipun hati mereka semakin berdebar kencang, dipenuhi rasa takut yang luar biasa, mereka memberanikan diri untuk naik ke tangga. Langkah perlahan mereka diiringi oleh suara berderit dari anak tangga kayu yang mereka injak. Suara itu seakan menambah keangkeran dan kesan horor villa tua tersebut. Begitu tiba di lantai 2, suasana semakin menyeramkan. Cahaya dari luar yang remang-remang menambah kesan suram dan menakutkan. Di dalam ruangan itu, ketiganya melangkah dengan hati-hati, mencoba memeriksa setiap sudut ruangan dengan harapan menemukan tempat yang aman untuk berteduh. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul sosok seorang wanita tua tepat di depan mereka.
Sosok itu tampak seperti bayangan, dengan wajah keriput dan rambut panjang yang kusut. Ketakutan menyelimuti mereka, seakan waktu seperti berhenti sejenak hingga nyaris pingsan karena ketakutan. Sosok wanita tua itu segera menenangkan mereka bertiga dengan nada bicara yang lembut dan sopan. "Tenang, jangan takut, Nak. Nenek hanya ingin mengingatkan agar kalian tidak tinggal di sini terlalu lama. Villa ini tidak layak ditempati. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Villa ini menyimpan cerita kelam," kata wanita tua itu. Rina didorong oleh rasa ingin tahunya, bertanya, "Memangnya apa yang terjadi di sini, Nek?" Wanita tua itu kemudian berkata sambil menunduk, suaranya menjadi lebih pelan. 10 tahun yang lalu, wanita dan anak perempuan penghuni villa ini dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Jasad mereka dibiarkan begitu saja, hingga membusuk, hanya menyisakan tulang belulang. Arwahnya hingga kini masih penasaran dan terus gentayangan. Mendengar cerita itu, ingatan mereka pun langsung melayang pada cerita tentang villa tua yang telah mereka sepakati untuk dikunjungi. Wajah mereka langsung pucat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seketika, suasana semakin terasa mencekam. Dimas berusaha menunjukkan keberanian, berkata dengan suara sedikit gemetar, "Tapi Nek, bukankah itu sudah lama? Kenapa arwah mereka masih gentayangan di sini?" Wanita tua itu menatap Dimas dengan sorot mata yang tajam. "Arwah mereka tidak bisa tenang, Nak. Mereka tidak mendapatkan keadilan, dan tempat ini menjadi penjara bagi mereka." Dimas bertanya, "Nek, kalau boleh tahu, di mana lokasi tempat mereka dibunuh?" Wanita tua itu kembali memandang Dimas dengan tatapan tajam, seolah ingin menilai sejauh mana keberanian mereka. "Tempatnya tidak jauh dari sini, Nak," jawabnya pelan. "Di ruangan kamar itu, Nak, di mana mereka dibunuh dengan cara yang sangat kejam." Dimas refleks menoleh ke arah tempat yang dikatakan oleh nenek tua itu. Sambil menelan ludah, Dimas menahan rasa takut yang semakin mendalam. Dimas terkejut ketika dia menoleh kembali ke arah nenek tua itu. Sosoknya sudah menghilang tanpa jejak. Ketiga sahabat itu saling berpandangan. Rasa takut kini semakin menguasai mereka. Mereka bertiga berlari turun ke lantai bawah, ingin segera keluar dari villa itu. Namun saat mereka akan menuruni tangga, senter yang dibawa Dimas tiba-tiba mati. Suasana ruangan villa itu seketika menjadi gelap gulita dan semakin mencekam. Hanya ada suara derap langkah kaki mereka yang terdengar, ditambah dengan gemuruh hujan di luar yang semakin deras. Dimas teringat akan pematik api yang ada di dalam saku celananya. "Aduh, gimana ini?" gumamnya dengan suara terbata-bata saat meraba-raba saku celananya dengan tergesa-gesa. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Setelah beberapa saat, akhirnya Dimas menemukan pemantik api itu. Dengan tangan yang gemetar, Dimas menyalakan pemantik itu. Sinar kecil pun muncul dari senter yang tersembunyi di dalam pemantik tersebut. Meski cahayanya tidak terang, cukup untuk membantu mereka melihat ruangan sekitar dalam kegelapan. Petir yang menyambar di luar sesekali menerangi wajah mereka yang penuh kecemasan. Di tengah rasa ketakutan yang semakin mencekam, Yanti tiba-tiba berteriak panik.
"Rina, di belakangmu." Rina sontak menoleh dan melihat sosok wanita berpakaian putih dengan wajah penuh luka. Mata wanita itu terlihat kosong dan darah segar mengalir di wajahnya yang sudah membusuk. Rina tiba-tiba merasakan tubuhnya kaku dan dengan suara yang bergetar, ia bertanya, "Siapa kamu?" Sosok wanita berpakaian putih itu tidak menjawab, malah terlihat semakin mendekati Rina dengan gerakan yang aneh, seolah-olah ingin mencekik lehernya. Ketakutan semakin memuncak ketika sosok itu berada tepat di depan Rina. Lampu senter yang dibawa Dimas tiba-tiba menyala kembali dengan terang. Sosok wanita berwajah penuh luka itu pun langsung menghilang. Melihat kejadian itu, Dimas panik dan seolah berteriak, "Kita harus segera pergi dari sini. Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini." Dengan wajah pucat dan tubuh yang gemetar, mereka bertiga segera berlari menuju pintu, berharap bisa keluar dari tempat yang semakin terasa menakutkan. Pintu villa tua itu tiba-tiba tertutup dan terkunci dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka. Mereka bertiga terdiam, melotot dengan mata lebar, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Pintu yang seharusnya menjadi jalan keluar, kini menjerat mereka di dalam. Ketakutan yang sudah mulai menguasai pikiran mereka semakin memperburuk keadaan. Suara-suara aneh mulai terdengar, cekikikan dan rintihan mulai menghiasi sekeliling mereka. Yanti yang tidak mampu lagi menahan ketakutannya berkata dengan putus asa, "Kita akan mati di sini." Dimas, meskipun hatinya berdebar kencang, berusaha meyakinkan Yanti agar tidak putus asa. "Tidak, kita tidak akan mati di sini." Sementara itu, Rina, di tengah rasa takutnya, mencoba memberanikan diri untuk mencari benda tumpul yang bisa digunakan untuk membuka pintu villa tua itu. Namun, tiba-tiba gelap. Lampu senter yang dibawa Dimas mati kembali. Di tengah keputusasaan, ketakutan, dan kebingungan, nenek tua yang tadi menghilang tiba-tiba muncul kembali di depan mereka. Namun kini, dengan wajah yang tampak serius dan berkata dengan nada yang tegas, "Jika kalian ingin keluar dari villa ini, kalian bertiga harus berani mengungkap kebenaran." Rina, Yanti, dan Dimas saling berpandangan, tidak mengerti apa yang dikatakan nenek tua itu. "Mengungkap kebenaran tentang apa, Nek?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Nenek tua itu pun berkata, "Kalian harus mengungkap kebenaran siapa pelaku pembunuhan sebenarnya yang terjadi di villa ini. Dengan cara seperti apa kami bertiga harus mengungkap kebenaran ini?" Nenek tua itu menjawab, "Pergilah kalian ke ruang kamar di lantai 2, bekas tempat pembunuhan itu terjadi. Di sana, kalian akan menemukan lemari tua. Di bagian bawah lemari itu ada laci rahasia yang tersembunyi, yang di dalamnya ada sebuah kotak kecil. Kotak itu berisikan informasi tentang pembunuhan dan pelakunya yang ditulis dan disembunyikan oleh anak perempuan keduanya sebelum anak perempuan itu ikut terbunuh beberapa jam kemudian." Meskipun dengan rasa ketakutan yang amat dalam, mereka bertiga akhirnya sepakat dan mengikuti apa yang dikatakan nenek tua tersebut. Dengan kaki yang gemetar, mereka mulai melangkahkan kakinya menuju tempat yang ditunjukkan wanita tua itu. Meskipun langkah kaki mereka terbata-bata, akhirnya mereka bertiga sampai di kamar tersebut.
Ruangan itu sangat pengap, dingin dan sunyi, ditambah dengan adanya bau amis dan busuk. Di dalamnya, mereka menemukan lemari tua yang terlihat sudah lapuk, dengan ukiran-ukiran yang hampir tak terlihat lagi. Dengan hati-hati, Dimas membuka lemari tersebut. Dan seperti yang dikatakan nenek tua itu, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di bagian bawah laci rahasia. Dengan tangan yang gemetar, Dimas mengangkat kotak itu dan kemudian perlahan membukanya. Begitu kotak itu terbuka, benar saja di dalamnya ada sebuah lembaran kertas yang tampak sudah agak usang, berisi catatan yang dilengkapi tanda tangan serta cincin emas yang bisa mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu. Saat Dimas membaca catatan itu, suara jeritan dan tangisan seolah kembali menggema dalam villa tua itu. Tak lama kemudian, sosok wanita berpakaian putih dengan rambut terurai panjang dan wajah penuh luka muncul di hadapan mereka. Dimas, meskipun takut, ia berusaha memberanikan diri dan berkata kepada sosok wanita itu, "Kami sudah tahu siapa pembunuhmu, dan kami akan membantumu." Setelah mereka bertiga berkata akan mengungkap kebenaran, sosok wanita berpakaian putih dengan wajah penuh luka itu perlahan-lahan menghilang. Rina, Dimas, dan Yanti sejenak termenung, tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Seumur hidup mereka bertiga tak menyangka akan mengalami kejadian paling menakutkan yang mungkin orang lain tidak akan percaya. Kini mereka bertiga percaya bahwa hal gaib itu nyata adanya. Suasana dan udara di villa itu pun seketika berubah. Yang tadinya terasa angker dan menakutkan, kini terasa hangat dan tenang. Mereka kemudian melangkahkan kaki menuju pintu keluar dari villa itu. Pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka lebar, seolah-olah memberi mereka jalan untuk keluar. Setibanya di luar, mereka terkejut melihat bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Setelah cukup merasa tenang, mereka bertiga memutuskan untuk segera mencari bantuan warga sekitar yang terdekat dari villa tua itu, sebelum mereka melaporkan ke pihak berwajib. Ketiga sahabat itu menceritakan semua pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami kepada warga sekitar. Mulai dari keberangkatan mereka dari rumah, hingga tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi berada di depan villa tersebut. Mereka pun menjelaskan bagaimana mereka masuk ke dalam villa dan terjebak di sana, serta berinteraksi dengan sosok wanita tua dan wanita berpakaian putih dengan wajah penuh luka. Hingga akhirnya, mereka menemukan kotak kecil yang berisi catatan tentang siapa pelaku pembunuhan di villa itu. Itulah kisah tentang villa angker, bekas pembunuhan paling mengerikan. Jika Anda memiliki pemikiran atau pengalaman lain yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, share, dan subscribe agar kami lebih semangat membuat konten menarik lainnya.